Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Denny Setiawan dalam program ngebab atau ngobrol bareng Banjar Bersinar. Hari ini kita kembali mengundang dua narasumber yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah, kalau Pak Andin kayaknya saya perkenalkan belakangan ini ya, karena sudah sering dikenalkan. Yang pertama saya kenalkan, beliau adalah Pak Mulkan SOSI MH, atau saya lebih dekat menyebutnya adalah Guru Mulkan. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Kenapa saya sebut Guru Mulkan? Karena beliau juga pengajar di sebuah pondok pesantren di Miftahus Sibyan Karangintang atau Kabupaten Banjar. Terus yang kedua juga saya kenalkan, beliau adalah Dr. Andi Sofyan SHMH. Beliau adalah politisi, beliau adalah pengusaha, bahkan beliau juga adalah seorang bisa dikatakan sebagai lawyer lah. Selamat siang Pak Andin. Selamat siang Bung Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bicara persoalan terkait dengan Kabupaten Banjar khususnya. Kita akan lebih fokus kepada persoalan ekonomi lokal yang lebih terasa di pasar atau di sektor pasar-pasar di Kabupaten Banjar. Karena di Kabupaten Banjar ini ada pasar-pasar yang cukup banyak, di antaranya adalah Pasar Martapura yang ada di Kota Martapura, pasar di Kindai Libuar, Gambut, ada di Pasar Pengaron, ada di Pasar Astambul, dan masih ada beberapa pasar lainnya. Nah, dalam persoalan pasar ini banyak sekali yang bisa kita angkat ke permukaan. Karena saya sebelumnya juga ada diskusi dengan Guru Mulkan tadi, bahwa karena beliau adalah salah seorang anggota DPRD Kabupaten Banjar di Komisi 2 yang menangani dan mengetahui persis tentang keuangan atau pendapatan asli daerah dari pasar. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah tentang problem apa saja yang terjadi atau yang ada di pasar sehingga itu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang kedua mungkin kiat-kiat apa atau cara seperti apa bagi pemerintah daerah maupun DPR untuk bisa mengangkat PAD tentang pasar ini. Nah, baiklah, yang pertama saya akan coba langsung dengan Guru Mulkan ya, Guru Mulkan ya. Saya mau tanya kepada Guru Mulkan atau Pak Mulkan bahwa Pasar Martapura ini kita tahu bahwa dibangun itu sudah sejak lama sekali. Dan potensinya juga luar biasa gitu. Tetapi sebagai gambaran bahwa dari Pak Mulkan bilang bahwa banyak sekali sumber pendapatan asli daerahnya yang masih belum tergarap dengan maksimal. Kira-kira bisa dijelaskan Guru Mulkan yang dimaksud dengan sumber pendapatan belum tergali maksimalnya apa saja? Silakan. Terima kasih. Pertama, bahwa keberadaan pasar itu adalah suatu hal yang mutlak dalam perputaran ekonomi. Betul. Semakin hidup pasar itu, maka akan berdampak ekonomi itu akan bangkit dan berjalan atau berlari. Oke. Itu yang kita harapkan. Dan keberadaan pasar itu yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, kita lebih berpikirnya yang PAD itu yang kedua. Yang pertama itu kita berpikir bahwa pasar ini hadir sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Bagaimana pasar itu bisa membawa bangkitnya ekonomi masyarakat. Produk-produk yang ada di masyarakat itu kan bermuara ke pasar. Ya. Nah, kita berharap setelah bermuara ke pasar, tidak hanya terjadi pertukaran barang di skala lokal, tapi juga menjadi pertukaran barang ke skala lingkup regional, lingkup nasional, bahkan juga internasional. Nah, dengan hadirnya pasar yang memiliki peran yang sedemikian luas seperti itu, maka otomatis akan membangkitkan ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Banjar khususnya, dan otomatis nanti pasti efeknya akan meningkatkan ke PAD Dan kesejahteraan masyarakat juga. Masyarakat, lalu kemudian efeknya pasti akan PAD ya kan. Oke. Baik. Kalau saya lebih detail begini yang mungkin dimaksud Pak Mulkan ya tentang penggerak ekonomi tadi. Misalkan begini, bahwa masyarakat Kabupaten Banjar itu memiliki profesi yang macam-macam. Ya. Ada yang misalkan petani, ada yang petambak ikan, petani karet, kemudian ada yang misalkan
pedagang nasi dan sebagainya lah. Lalu mereka menjual hasil tadi itu ke pasar. Kalau pasarnya ini bisa menampung itu sehingga akan menjadi penggerak ekonomi yang maksimal. Nah, kalau saya boleh tahu yang Pak Mulkan maksud bahwa belum maksimalnya ini di mana Pak Mulkan kira-kira? Silakan Pak Mulkan. Makasih. Saya coba ambil kasus ya. Kasus dulu kita di Kabupaten Banjar ini punya produk unggulan yang namanya pasar karet. Ya. Pasar karet, Ya. Sit Asap. Dulu itu bisa dikatakan nomor 1 Di di Kabupaten Banjar. Di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Nah, kita akui zaman dulu tidak banyak hasil produksi alam kita yang bisa masuk ke pasar-pasar nasional. Salah satunya adalah karet. Ya. Selain daripada intan ya. Ya, selain daripada intan. Nah, cuma intan tidak begitu merata. Ya. Kalau karet dan padi itu kan merata. Merata. Ekonomi efek ekonominya akan merata. Ya. Nah, sekarang kita menghadapi barangkali tadi kita sempat diskusi di luar dengan Pak Andin, terjadinya penurunan harga karet yang signifikan. Yang luar biasa. Karena apa? Karena kualitas karet kita tidak bisa bersaing, kalah dengan negara-negara lain. Padahal dulu kita termasuk unggulan di sektor karet. Bahkan dulu ya, kata orang tua saya, kalau Agustus itu harga karet akan turun. Karena apa? Karena pemerintah akan meningkatkan semacam retribusi terhadap para pengumpul karet, pedagang karet untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan Agustusan. Oke, terima kasih Pak. Barangkali satu lagi. Oke, saya akhiri ya. Nah, sekarang pasar karet dengan Sit Asap tersebut atau RSS sudah tidak ada lagi di Martapura. Di Martapura. Sekarang sudah tergeser ke kampung-kampung. Kalau sekarang bahasanya LUM ya. Sekarang bahasanya LUM. Tahun 2008 pemerintah pusat sempat melakukan riset independen, dan kemudian mereka melahirkan sebuah program PIL, pengembangan ekonomi lokal daerah, dengan unggulannya adalah mengembalikan produk karet Kabupaten Banjar menjadi karet Sit Asap, karet yang asap itu. Tapi ternyata itu tidak bisa berhasil secara baik, dan bisa dikatakan, bolehlah dikatakan gagal ya untuk mengembalikan ke sana. Artinya itu kan pasar. Betul. Kembali formula pasar yang saya pikir tidak dimaksimalkan secara segala apa yang kita miliki kita kerahkan ke arah sana, maka akan melahirkan bisa mengembalikan pasar unggulan yang ada kemarin itu. Otomatis harga karet akan terkerek, akan stabil. Terima kasih Pak Mulkan. Mungkin saya akan coba minta pandangan dari Pak Andin, bahwa tadi disebutkan hanya satu contoh tentang karet yang awalnya ada di pasar Martapura. Mungkin potensi lain di pasar khususnya, menurut pandangan Pak Andin, yang bisa dimaksimalkan, yang bisa katakanlah menampung produk-produk dari semua daerah di Kabupaten Banjar. Kira-kira apa Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Denny. Pemirsa sekalian, Guru Mulkan, biasa saya sebut Guru Mulkan. Beliau adalah sahabat ulun, guru juga, guru bagi ulun dalam berdiskusi Bang Denny ya. Mungkin langsung saja Pak. Ya, jadi begini, pertama saya mau sampaikan dulu bahwa kalau bicara soal pasar, itu kan ada 3 sekarang kriteria. Kalau dulu sih orang nyebut cuma 2. Ada yang disebut dengan pasar tradisional, betul, ada yang disebut dengan pasar modern. Hari ini ada satu tambahan, pasar online namanya. Pasarnya kaum milenial. Nah, tapi saya tidak akan menjabarkan soal itu karena itu mungkin domainnya Guru Mulkan dan Bang Denny. Saya hanya menyampaikan begini. Saya mau menyapa dulu, sekaligus juga memberitahukan kepada Guru Mulkan bahwa saya sudah turun ke lapangan, langsung ketemu dengan para pelaku-pelaku itu yang tadi disebutkan. Ya? Tidak hanya pedagang. Yang tadi disebutkin soal karet, saya ketemu dengan orang karet. Saya ketemu dengan orang penambak ikan. Pertama saya ketemu dengan penambak ikan itu ada yang namanya Bang Etet gitu ya. Itu di Karangintan. Tempat persis di tempatnya Guru. Yang kedua,
Ada juga petani karet. Petani karet itu saya ketemu dengan yang namanya Pak Marni. Beliau juga ada pengumpul karet gitu. Nah, ada lagi juga satu orang yang suka menurih karet itu sekarang berpindah job. Namanya Pak Darkan. Apa jobnya yang pindah? Itu menggali soal bagang. Karena informasinya benar apa yang sampaikan Guru Mulkan tadi. Ternyata karet itu begini sudah. Nah, soal mengenai riset itu nanti ke Guru Mulkan ya. Nah, ada pun juga yang perlu kita tindak lanjuti dan kita perlu pahami soal pasar tadi. Kemarin Guru Mulkan sempat ulun turun ke lapangan menanyakan berbagai macam problem pasar. Ternyata problem pasar ini jauh sebelumnya dan setelah terjadi COVID ini juga dan ke depan ternyata memang persoalan pasar ini sangat klasik. Jadi ketersediaan bahan itu banyak tapi pembelinya sedikit. Nah, ditambah dengan fenomena yang seperti ini jadi down gitu ya, jadi turun gitu. Nah, saya melihat memang ini peran dan fungsi pemerintah harus lebih kuat gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat Kabupaten Banjar ini adalah masyarakat mandiri, Bang Denny. Jadi pemerintah itu ada ataupun tidak ada, mereka bisa bergerak sendiri. Tapi kan karena pemerintahan ini, rakyat itu ada, maka pemerintah ada. Peran serta pemerintah dalam hal ini adalah kebetulan Guru Mulkan di Komisi 2, dan kawan-kawan di eksekutif juga ada, ini yang harus memberikan dorongan lebih kencang, lebih kuat gitu. Mungkin konkretnya Pak Andi, dorongan dari pemerintah daerah yang dimaksud oleh Pak Andi seperti apa? Gitu? Contoh real tadi disampaikan bahwa soal pasar. Ya. Pasar karet yang dulunya menjadi pasar nomor 1, hari ini pasarnya menjadi nomor urut berapa? Ada riset disebutkan, tapi gagal risetnya. Kenapa itu risetnya gagal? Apakah pemerintah yang tidak aplikatif melihat itu, ataukah memang kondisi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan? Yang kedua, soal pasar, khusus soal pasar. Bagaimana pasar tradisional? Kita hanya punya pasar tradisional ya Guru. Kita belum punya pasar modern. Pasar tradisional itu adalah pasar yang murah. Tapi murah bukan berarti tidak nyaman. Kalau kita ke pasar Martapura, ke pasar Kertakanyar, ke pasar Gambut, ke pasar Istanbul, orang yang memiliki tingkat ekonomi di atas mau datang ke situ naruh mobilnya susah, terlalu jauh. Orang pembeli biasa naik motor, naruh motornya juga kemahalan parkirnya. Oke, murah parkir, tapi pada saat masuk ke dalam jalanannya becek. Tempatnya bau, kumuh, tidak nyaman. Apa itu representasi dari pasar tradisional? Ini salah satu yang harus diperbaiki oleh pemerintah daerah. Tidak kita bicara soal ekonomi makronya dulu, tapi pada penyiapan pelayanannya lebih bagus dulu. Nah, ini PR kawan-kawan di Komisi 2 dengan pihak pemerintah daerah. Saya lebih sepakat bagaimana menata pasar tradisional ini lebih bisa dimaksimalkan oleh semua warga Kabupaten Banjar atau mungkin di luar Kabupaten Banjar. Bisa jadi solusinya, menurut hemat saya begini, karena saya kebetulan Guru Mulkan berkunjung ke pasar dan kebetulan orang pasar. Satu, bikin nyaman di pasar tradisional. Nyaman berarti jalanannya nyaman, ya kan? Tidak menimbulkan bau, ya. Orang berlalu tertata dengan baik, orang berlalu lalang baik. Jangan hal yang seperti ini, contoh seperti di Martapura, contoh seperti pasar Gambut. Yang kedua, bikin agar di pasar-pasar itu ada agen-agen. Jadi agen itu terlokalisir, ya. Yang agen terlokalisir, yang bukan agen terlokalisir. Jadi sehingga tidak hanya nyaman, orang juga mau grosiran belanja ke tempat grosiran. Orang belanja lebih kecil, belanja lebih kecil gitu ya. Nah, kira-kira dua solusi. Dan terakhir satu mungkin masukan ya kepada Guru Mulkan selaku pembuat kebijakan. Kayaknya lebih kita proteksi terhadap pasar-pasar retail, Guru. Kenapa? Karena pasar retail ini salah satunya adalah mengurangi tingkat kunjungan orang ke pasar tradisional. Selain pasar tradisionalnya belum dibenahi dengan baik, penataannya, baunya segala macam, ditambah lagi muncul pasar di luar namanya pasar retail. Pasar retail inilah yang membuat masyarakat pedagang kita jadi anjlok dan down. Kira-kira ada 3 variabel itulah. Terima kasih Pak Andi. Saya akan coba kembali dulu kepada satu contoh kasus yang disampaikan Pak Mulkan tadi terkait dengan adanya asapan buat karet itu. Artinya yang tadinya ada menjadi tidak ada. Ya kan, seperti itu. Nah, artinya saya akan kembali ke Pak Andin. Ini tugas pemerintah untuk mengembalikan agar itu kembali ada. Mungkin seperti itu salah satu kasusnya. Salah satu contoh selain pasar ada juga soal karet, ya kan? Ya, karet kan ekonomi juga.
dari Guru Muka menyebutkan bahwa dulu pernah zaman bapaknya beliau, zaman Guru Tuha, segala itu karet menjadi andalan. Betul. Dan itu pasar Itu internasional. hanya satu contoh, Pak. Oke. Maksud Nah, saya. kalau hari ini ternyata down, pemerintah juga harus punya tanggung jawab penting menganalisa itu bagaimana. Bagaimana menaikkan taraf tingkat kehidupan petani karet. Oke. Tingkat kehidupan petani lainnya juga, khususnya ya karet dulu lah. Kira-kira seperti itu. Oke, satu kita sepakat tentang bagaimana mengembalikan itu kembali kepada semula ya. Mungkin saya pengen dapat gambaran kembali dari Pak Mulkan atau Guru Mulkan bahwa Pak Mulkan juga ada pernah menceritakan sebelumnya pada saat kita diskusi ringan tadi bahwa ada beberapa pasar di Kabupaten Banjar yang bisa dikatakan pendapatan asli daerahnya tidak memberikan kontribusi yang maksimal, seperti misalkan pasar gambut. Pasar gambut dibilang tadi bahwa lokasi pasar itu adalah milik pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah tidak memberikan kontribusi. Pedagang maupun misalkan mereka yang memanfaatkan itu tidak memberikan kontribusi. Nah, kira-kira realnya seperti apa, Pak Mulkan? Mungkin bisa diceritakan sedikit gambaran tentang itu. Terima kasih. Terkait beberapa pasar yang tanahnya milik pemerintah daerah Kabupaten Banjar, di mana kemarin kami pada saat melakukan RDP dengan PD pasar terakat, memang kami belum detail sampai ke dalam memahami problemnya di mana. Akan tetapi sepintas yang kami lihat bahwa dari beberapa naskah perjanjian itu menurut kami ada hal-hal yang tidak begitu menguntungkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjar sendiri dari sisi pendapatan daerah. Yang kedua, naskah-naskah kesepakatan itu kami lihat juga tidak dalam artian memaksimalkan pasar itu diperankan dalam mendorong keberadaan ekonomi lokal, ekonomi rakyat ya. Nah, karena sederhananya begini ya, kalau menurut saya, ya ini dan menjadi keinginan kami juga bersama di Komisi 2, kami ingin mendiagnosa potensi-potensi unggulan yang kita punya di Kabupaten Banjar itu apa saja. Ya, yang jelas paling tidak kan tadi karet, contoh satu. Kemudian padi, kemudian ikan air tawar. Ya, betul. Nah, kemudian ada juga yang kita miliki yang tidak ada di lain, seperti potensi minyak asiri. Potensi minyak asiri itu minyak harum. Minyak harum. Nah, kalau kita di sini kan ada melati, ada kenanga. Betul. Nah, itu belum tersentuh. Nah, pasarnya juga sangat terbuka di dunia internasional bahkan nasional, tapi belum tersentuh. Nah, yang kita inginkan adalah pemerintah ini melakukan riset kebutuhan internasional, kebutuhan nasional, kebutuhan regional seberapa besar. Kemudian kita mampu berproduksi seberapa, yang ada berapa, lalu kita push dengan kebijakan. Kita push dengan kebijakan melalui dinas teknis, berapa kita maksimalkan, berapa lama kita bisa dapatkan. Yang Pak Mulkan maksud di sini adalah sumber daya alamnya kita udah punya. Terus ini gimana ini mau dimaksudkan seperti apa gitu ya? Formulasi pasarnya ya. Iya, betul. Formulasi pasar untuk menembus pasar internasional, mengukurnya itu tugas pemerintah lah kalau menurut saya. Lalu kemudian pemerintah menerapkan melalui regulasi pasar, kemudian juga melalui kebijakan dinas teknis selaku pembina ekonomi di situ, bekerja bersama. Anggaran kita utamakan kalau bisa ya, kita utamakan. Jadi bahasanya begini, konkretnya begini ya, kita kalau mau maju, kita punya potensi 1, 2, 3, kita fokus 1 dulu, kita koordinasi 1 atau 2 tahun, berhasil baru kita pindah ke komoditi lain, baru pindah komoditi. Jadi mapan satu komoditi ini mapan. Kalau semua kita garap ya nggak bisa. Oke, sekarang saya mau fokus Pak Mulkan. Saya bicara tadi soal pemanfaatan pasar lahan buat pemerintah daerah yang kaitannya dengan keberadaan komoditas produk. Kira-kira ini apakah saya mencoba merangkainya? Apakah yang Pak Mulkan maksud di situ dengan adanya banyaknya potensi sumber daya alam, terus pasar itu bisa dimaksimalkan? Apakah seperti itu maksudnya Pak Mulkan? Oke. Mungkin saya akan coba sambung dengan Pak Andin. Kira-kira kalau menurut Pak Andin sendiri, tadi saya akan mencoba menggarisbawahi bahwa pasar gambut
itu pasar yang cukup potensial untuk menjadi sumber pendapatan daerah Kabupaten Banjar. Tadi diceritakan oleh Pak Mulkan bahwa sekarang ini belum maksimal. Nah, menurut Pak Andi, ini problemnya di mana kira-kira yang perlu harus menjadi PR-nya pemerintah daerah maupun DPR? Iya. Pertama saya kasih tahu ke Bang Denny, saya bukan ekonom, ya. Saya bukan ekonom, berarti saya tidak bicara soal bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam konteks pembahasan secara komprehensif, ya. Okay. Ya, gitu, itu yang paling penting dulu. Tapi saya tertarik tadi yang disebut dengan Guru Mulkan, ada produk unggulan, produk baru, ya, seperti kayak minyak harum, ya, minyak harum dari Melati. Izin Guru, Bang Denny, saya mau menyampaikan kepada pemirsa. Kemarin saya sempat ke lokasi salah satu penggiat kreatif. Apa penggiat kreatif? Kebetulan ini ada di depan kita di situ. Ada yang namanya hand sanitizer, mohon maaf, hand sanitizer yang beraroma melati. Nah, ini beraroma melati, tapi dia sudah dapat binaan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Sangat saya tertarik sekali. Nah, ini yang tadi disebutkan Guru Mulkan, bahwa ini menjadi salah satu ikon tersendiri yang memang di tempat lain jarang ada gitu ya. Ini harus di-push, harus dikelola benar-benar oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Salah satu ya Guru ya, salah satu. Bagaimana menciptakan itu bisa lebih kreatif? Tidak hanya satu orang, tidak hanya Acil Ana, tidak hanya Pak Andon, tapi orang-orang yang ada di daerah-daerah yang memang memiliki potensi besar untuk bisa membuat melati yang tadinya hanya sekedar orang buat ziarah ke kubur, ini berubah menjadi salah satu produk kreatif yang bisa dijual atau dipublish keluar gitu ya, dan dikonsumsi oleh orang banyak. Kedua, saya juga tertarik tadi Guru, kebetulan saja Ulun ini sekolahnya sekolah hukum. Jadi kalau bicara soal klausul, ada kontrak ya Guru ya, ada kontrak terhadap yang tadi disebutkan, bukan pasar Martapura, tapi pasar Gambut ya, pasar Gambut. Itu yang disebut dengan, biasa orang menyebut bahasanya itu G2B atau government to business. Kenapa itu bisa tidak maksimal? Berarti ada persoalan di situ. Kalau biasanya government bicara dalam kerangka bisnis, maka tidak akan pernah ada kerugian. Bisnis bicara konkret soal membagi untung, tidak akan pernah ada kerugian. Apalagi government punya kekuasaan, authority. Biasanya di dalam klausul government itu dilakukan pra-government dibuat, agreement dibuat. Disebut dengan gentleman agreement. Disitulah gentleman agreement yang kadang-kadang dalam tanda kutip ada bau-bau nepotis dan kolusi. Mungkin juga bisa mengarah kepada tindakan korupsi. Tapi saya tidak menyebutkan itu ada tindakan korupsi. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak menyebutkan itu. Tapi kalau ternyata pemerintah dalam hal ini dirugikan karena ada klausul itu, itulah yang menjadi problem. Problem besarnya harus dilakukan perbaikan terhadap klausul itu. Bicaralah pemerintah sebagai orang bisnis. B2B namanya. Jadi business to business. Walaupun dia punya perangkat atau badan besarnya adalah government. Insya Allah pemerintah daerah akan untung kalau dia bicara sebagai business to business. Tapi kalau dia bicara sebagai government to business, biasanya organ government ini condong kepada perbuatan atau hal-hal yang menimbulkan yang tadi saya sebutkan. Nah makanya kita harus merubah mindset mungkin ya Guru ya. Mohon maaf Ulun tidak mengajari karena Guru, sahabat Ulun dan juga kawan Guru juga, harus dirubah mindset dari pemerintah daerah kita. Dan mungkin juga tidak hanya Kabupaten Banjar di Indonesia. Mindset government itu tidak hanya memberikan bentuk pelayanan. Tapi bagaimana pelayanan itu bisa maksimal, tapi menimbulkan impact ekonomi. Caranya dia bisa berubah menjadi seorang pelayan, tapi kalau dia bergeser ke kanan, dia bisa berubah menjadi seorang pebisnis. Yang output besarnya tetap kembali kepada pertumbuhan ekonomi daerah itu. Oke. Gitu, itu. Terima kasih Pak Andi. Mungkin saya akan coba kembali dulu Pak Mulkan bahwa garis besar dari persoalan pasar terutama yang terjadi misalkan di pasar Gambut. Sebenarnya mungkin keinginan pemerintah daerah dalam hal ini cukup luhur ya mungkin
maksudnya membuka lahan untuk pasar baru sehingga masyarakat bisa berdagang, kemudian meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun faktanya setelah itu ada, itu tidak dipakai, itu tidak dimaksimalkan, sehingga bukan untung malah buntung kayaknya. Ya kira-kira demikian ya Pak Mulkan ya. Nah kira-kira mungkin di penghujung program ini saya akan minta sedikit tambahan dari Pak Mulkan. Kira-kira apa jalan terbaik untuk mengatasi persoalan seperti itu, khususnya di Kabupaten Banjar, bagi pemerintah daerah sendiri, terutama apakah cocok dengan apa yang disampaikan Pak Andi, itu harus ditinjau ulang lagi perjanjiannya dengan pihak ketiga atau gimana? Kira-kira apa menurut Pak Mulkan? Silakan. Singkatnya barangkali begini. Pertama, pemerintah harus melihat produk unggulan apa yang bisa menjadi ikon pemerintah daerah atau daerah Kabupaten Banjar yang bisa dijual ke pangsa pasar nasional bahkan internasional. Saya ambil contoh misalnya karet ingin dikembalikan ke RSS, maka akan bisa berbicara banyak di pasar internasional. Kemudian kita punya produk unggulan yaitu padi atau beras ya. Beras unggulan itu beras unus segala macam. Itu dikemas sedemikian rupa, kemudian dipromosikan sedemikian rupa ke level nasional bahkan internasional. Pada saat nanti orang sudah melihat itu bahwa itu produk unggulan, sudah dibikin misalnya gambut menjadi pasar khusus grosir yang akan menjadi tujuan orang, maka otomatis ekonomi akan bergerak luar biasa. Orang akan nanti rekayasa teknologinya pada saat orang membutuhkan dalam jumlah besar, ya bisa saja yang semula tanam setahun sekali bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Itu kan pemerintah daerah punya teknologi untuk itu ya, pemerintah pusat juga begitu. Nah kemudian juga saya sedikit menyentil terkait minyak asli. Atau Indonesia itu memiliki di dunia ini ada kurang lebih kalau sekitar 5 tahun yang lalu yang saya tahu itu ada kurang lebih 115 lah jenis tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak asiri atau minyak wangi. 50 lebih itu ada di Indonesia. Potensinya luar biasa, dan saat ini pasar minyak asiri itu ada jauh daripada terpenuhinya kebutuhan. Dan kita punya, artinya ini juga bisa menjadi salah satu lompatan khas Martapura. Itu apa? Tidak hanya selain saat ini yang sudah ada adalah berlian. Kalau orang mana saja datang, kalau mau lihat berlian, datang ke Martapura. Ya, artinya kita bisa punya produk-produk yang lain. Nah, dengan formulasi pasar yang baik, yang terukur, yang mampu membaca ritme pasar internasional bahkan nasional bahkan internasional, maka kita bisa mempush produknya di tingkat bawah, dan itu akan menggerakkan ekonomi kita, menjadi kesejahteraan masyarakat. Otomatis pada saat pasar itu menjadi pasar yang menjembatani tidak hanya untuk produk lokal dari masyarakat lokal untuk masyarakat lokal, tapi juga sampai ke nasional internasional, otomatis pasar itu akan tumbuh sedemikian rupa dan PAD akan naik. Luar biasa. Terima kasih Pak Mulkan atas closing statementnya, luar biasa masukan dan pemikirannya buat pemerintah daerah. Mudah-mudahan masukan yang disampaikan Pak Mulkan itu akan menjadi inspirasi yang sangat baik. Nah mungkin buat Pak Andin juga sebagai closing statementnya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat mungkin Pak Mulkan atau pemerintah daerah tentang bagaimana mengembangkan pasar kita di Kabupaten Banjar agar masyarakat kita sejahtera. Itu yang paling penting poinnya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Denny. Pertama, saya perlu sampaikan, susah kalau mencari seorang anggota DPRD seperti Guru Mulkan. Saya kenal beliau, sahabat saya sebutkan. Dan cara berpikirnya inspiratif sekali. Beliau pertama punya nilai idealisme. Jadi sekali lagi teman tidak mengurangi nilai profesionalisme dan idealisme. Saya tetap berharap Guru Mulkan tetap pada porsi dan real yang ada. Terus perjuangkan apa yang diinginkan dan dihajatkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar. Ada 3 closing statement saya yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama, konkret kita akan bicarakan soal yang namanya pasar. Pasar tradisional khususnya, kalau tidak dibenahi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini adalah PD ya, karena kita masih berupa PD pasar, itu tidak akan pernah mendapatkan hasil apa-apa. Apa hasil apa-apa? Pertama adalah sumber pendapatan si daerah, atau juga mungkin lebih besar adalah bicara soal pertumbuhan ekonomi. Hanya terjadi pertukaran uang biasa. Ya.
Itu yang pertama. Di dalamnya sekali lagi soal bagaimana menata konsumen nyaman membeli, konsumen nyaman datang, penjual lebih nyaman berjualan. Tidak ada pungli, tidak ada lain-lain. Suasana lebih nyaman, tidak bau dan tidak becek. Itu yang paling penting pasar tradisional. Yang kedua, bicara soal karet. Karet adalah salah satu produk unggulan kita Kabupaten Banjar. Tadi disebutkan oleh Guru Mulkan sendiri. Kenapa kemarin karet jadi gagal? Ini PR pemerintah Kabupaten Banjar yang lebih menggali lagi dan memfokuskan bagaimana memperjuangkan petani karet. Termasuk di dalamnya adalah petani-petani ikan. Dan petani-petani lainnya termasuk petani padi. Nah, kalau khusus untuk petani padi di Gambut tadi sampaikan Guru, itu di sana ada LDM. Dulu kita pernah ada namanya perusahaan LDM, tuh sekarang udah nggak ada lagi. Kita masih punya gudang, di sana masih ada mesin LDM. Mungkin di zaman Guru besok ya, hari ini, ke depan, siapapun kepala daerah kita, dorong DPRD untuk bisa mengaktifkan kembali ini. Sehingga ada lokalisir ikon Gambut itu benar-benar menjadi ladang padi atau ladang beras gitu ya. Nah, terakhir soal mindset pemerintah daerah. Karena ini kritik dan juga himbauan kepada pemerintah, baik terhadap DPRD maupun terhadap pihak eksekutif juga. Kita akan mulai mencoba merubah mindset yang tadi saya sebutkan. Rubahlah mindset pelayanan kepada masyarakat itu tidak hanya kepada bagaimana saya memberikan pelayanan kepada kamu, tapi bagaimana Anda puas terhadap pelayanan saya, gitu. Itu yang harus dibalik. Terus yang perlu ditambah sekali lagi, ini bagiannya adalah bagaimana cara pemerintah berpikir seperti entrepreneur. Pelayanan menjadi modal dasar dan utama tonggaknya, tapi impact dari pelayanan itu adalah cara berpikir sebagai entrepreneur. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih bisa melambung di atas nasional, bagaimana pemerintah Kabupaten Banjar bisa menjadi bahan pembicaraan di dunia luar. Terutama sekali ikon-ikon tadi yang harus digalakkan. Itu menjadi bahan menjadi pembicaraan. Terakhir Bang Denny, closing saya. Harapan besar saya kepada semua masyarakat Kabupaten Banjar, teruslah Anda berjuang, teruslah Anda menciptakan kreativitas sehingga Anda menjadi cahaya-cahaya ke depan. Karena kami melihat, pemerintah melihat, cahaya-cahaya itu akan, kalau kita kumpulkan, akan menjadi sinar. Sinar menjulang tinggi, akan dilihat oleh seantero Indonesia. Maka kami berharap Banjar itu kembali bersinar. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andin dan terima kasih Pak Mulkan atas closing statementnya. Baiklah, sebelum saya tutup, saya akan sedikit menyimpulkan hasil bincang-bincang kita hari ini. Yang pertama adalah bagaimana pasar di Kabupaten Banjar itu bisa maksimal. Perlu adanya produk-produk unggulan yang harus dimaksimalkan, antara lain misalkan ada beras, kemudian yang terbaru ada minyak wangi atau minyak harum yang bisa diproduksi untuk pasar nasional bahkan. Yang kedua adalah penataan atau perilaku masyarakat pedagang di Pasar Martapura agar benar-benar pengunjung lebih enak datang ke pasar. Misalnya sarana dan prasarananya biar jalan tidak becek, kemudian tidak bau, kemudian perilaku pedagang sendiri kepada pengunjung itu sangat ramah. Terus yang terakhir adalah pesan dari Pak Andin tadi, tetaplah kita melakukan kreativitas untuk menciptakan produk-produk unggulan di Kabupaten Banjar agar menjadi cahaya-cahaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Denny Setiawan mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Kita akan akhiri bincang-bincang hari dengan ungkapan Banjar kembali bersinar.